Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung ya. Iki apa namanya? Program orang mesti dalam rahatan. Iya, Nah, dongeng-dongeng ora jelas iki berarti. Nih ngomongnya berarti iki. Iki dhewe pengen dongengke perkara-perkara sing isih diperbincangkan banyak orang, yaitu tentang hal-hal sing mistis atau gaib. Mistis atau gaib. Iya. Berarti mistis karo gaib iki padha ora jare? Nek mistis karo gaib iku untuk apa? Pengertiannya mungkin nek ning umumnya masyarakat itu dhewe gaib karo mistis ku ya 11-12 lah, kaya anak kembar lah. Cuman nek ditilik dari asal katanya nek gaib itu kan bukan dari bahasa Indonesia kan. Cara Gaib kan dari bahasa Arab. Gaib itu ya gampang itu sesuatu sing abstrak, tersembunyi, ono tapi dimensi yang berbeda. tidak bisa dilihat, atau mungkin keterbatasan kita yang tidak bisa melihatnya. Tapi juga manakalane gaib itu ono cuman tidak ada di tempat yang dimaksud. Misalnya contoh kayak menyebut orang ketiga kan, ini bahasa Arab berarti kan ono kata kerja, ono kata ganti orang ketiga. Itu kan berarti ada cuman tidak ada di tempat. Nah itu bisa disebut gaib juga. Itu gaib secara bahasa kan gaib, jadi asalnya merono. Cuman ditarik ring mrene kuwi gaib ke Indonesiaan kuwi gaib yo sifatnya yo seperti rada-rada mistis kan. Rada mistis, terus sesuatu yang sifatnya supranatural gitu kan. Nah yang seperti itu lah, kenapa kok aku pengen karo dongeng kaya iki, soalnya akhir-akhir iki tentang pergaiban. tentang pergaiban itu laris manis jare kan. Itu adalah hal yang sangat menarik banyak orang. Kenapa itu menarik banyak orang? Karena sebenarnya saya tahu bahwa kenapa itu menarik, karena sebenarnya banyak orang yang tidak tahu, makanya pengen tahu. Makanya menarik. Apa namanya ya? Kadang namanya tirakatan, jari ini tirakatan aja. Pengalaman perjalanan spiritual. Bukan. Secara lahir dia perjalanan dari kota ke kota sampai ke ujung, dari timur Indonesia sampai ke barat Indonesia. Emang hal kayak gitu kan emang mungkin ono sing melakoni ya, tapi tak sampai tidak mendapatkan pundi-pundi keuangan kan. Saiki kan zaman medsos so. Iya. Jadi di up ke media sosial, kemudian orang tahu. Karena Indonesia itu kan hal yang diperbincangkan dan ramai di medsos itu akan menjadi apa namanya nilai tersendiri. Iya, bahkan itu kan. bahkan sekarang itu kalau ramai di medsos, secara tidak langsung dia akan masuk TV. Walaupun enggak tahu apa prestasinya, manfaatnya itu apa, yang penting viral terus menjadi buah bibir, akhirnya menaikkan rating. Ujung-ujungnya memang dana yang dicari. Termasuk hal-hal seperti itu. Hal seperti itu ya. Banyak konten-konten yang apa namanya mengalahkan dukun ini, mengalahkan ini. Iya. Kemudian ada pertempuran antara dukun. Antar dukun mana yang paling sakti. ada yang mengatakan beberapa orang itu fake atau settingan Ya. Masa ada nyio gitu, masa perencet uang. Dan itu dari beberapa di channel itu dibuktikan dia itu memang settingan. Yang bahayanya hal itu menjadi rujukan seseorang gitu loh. Iya. Dalam arti meyakini itu real. Kalau sinetron jelas loh bahwa ini adalah cerita fiktif belaka. Kalau itu kan enggak. Bahayanya gitu. Mungkin
ini kan jadi sebelumnya itu ada disclaimer dulu. Tapi kalau yang kebanyakan kan nggak seolah-olah ini real gitu kan. Bahkan dibikin drama sedemikian rupa dan tetap tidak ada disclaimer bahwa itu adalah hanya untuk hiburan semata. Nah, itu yang bahaya itu. Nggak ada apa namanya? Nggak ada disclaimer dulu. Harusnya kan ya nggak harus sih, cuman etikanya untuk orang yang tidak mau berbohong kan, harusnya ini cuma main-main loh gitu kan. Kalau memang tidak mau berbohong, tapi kalau pengen dianggap sakti dan lain sebagainya ya udah biarin aja, yang penting kelihatan jos gitu. Yang menjadikan menyesatkan dan menjadi rujukan yang susah. Iya. Akhirnya tiba-tiba ada penarikan benda goib, penarikan benda apa. Padahal sesuatu yang goib itu kalau dilihat dari segi bahasanya itu ya tidak harus sesuatu yang mistis. Bahkan udara saja atau kentut saja kita bisa bahasakan goib. Ada, kita bisa rasakan bagaimana unsur baunya itu ada. Tapi kita tidak pernah tahu apa saja yang terkandung di dalamnya kan. Apakah unsur gorenganisme yang ada, kemudian angkringanisme sehingga membentuk suatu gas-gas yang bisa membuat sakit perut atau menyesakan aroma, itu kan kita tidak dan aromanya berbeda-beda. Dan aromanya kenapa sangat bervariatif. Itu kan goib sebenarnya. Ini goib. Bisa dikorelasikan apa yang dimasukkan. Ini apa? Padahal kalau orang Jawa misalkan kita satu rumah saja bisa saja aroma kentutnya berbeda-beda. Nggak usah sama satu rumah, satu orang saja beda waktu, beda aroma. Nah itu kenapa harus ditarik ke hal-hal yang mistis? Itu saja kita kalau mau tahu, kalau mau kritis terhadap hal yang goib ya itu saja dulu. Tidak usah jauh-jauh ke wah ini tiba-tiba bisa terbang, ini bisa tiba muncul pusaka. Nggak usah kayak gitu, kentut saja itu dipelajari. Ini goib sebenarnya itu. Goib yang nyata dan terlupakan. Dan itu hal yang sangat vital karena orang nggak kentut bisa menghabiskan uang, bisa mengganggu kesehatan seseorang, dan itu sangat-sangat urgent kan. Ini dari yang ini dulu. Jadi kalau mau bahas yang goib yang ini yang secara umum itu kita terlalu tendensius mencari hal-hal yang sensasional, kayak sesuatu yang goib yang punya kekuatan. Kentut saja itu punya kekuatan. Kalau tidak percaya Anda kentut di halayak ramai gitu kan. Bisa sampel ibu. Itu kekuatan kentut itu jangan diremehkan. Ya kan? Jangan diremehkan, itu hal yang goib dan bisa dikatakan kekuatan kentut itu kekuatan goib juga. Iya kan? Tanpa kita sadari, tapi kita seolah-olah hanya goib dengan tirakat. Ya kentut juga perlu tirakat. Makan dulu, kemudian kalau pengen kentutnya agak keras berarti makannya kurang, tapi minumnya banyak jadi kembung kan. Kembung beser. Kentut tapi beser. Nah itu untuk pengetahuan awal goib, bahwa yang goib itu ya tidak harus sesuatu yang sifatnya coba jiniah lah. Secara bahasa sih loh. Lah itu secara bahasa yo goib itu yo mastur, kemudian goib bahasa Arab ini bahasa Arab ya? Iya. Nah di artikel mungkin secara bahasa Arab translate latar bahasa Indonesia. Iya, kalau di letterlek ya artinya ya sesuatu yang tersembunyi, yang tidak ada, yang bisa jadi tidak ada di tempat. Seperti itu. Ya goib seperti itu. Goib yang kemudian ada padanan yang lain, itu ada goib, ada hatif. Tapi goib itu bukan berarti tidak ada. Goib itu ada, cuman kayak tersembunyi. Mungkin kalau sesuatu yang tidak ada, kalau dalam bahasa Arab itu adam. Lama wujud tuh. Adam pakai ain. Adam pakai ain. Adam itu tidak ada. Kalau Adam Nabi Adam. Adam pakai ain. Jadi wujudu ka'adamihi. Misalkan ada makalah seperti itu, adanya seperti ka'adamihi, seperti tidak adanya. Tapi ada. Jadi goib itu bukan Adam gitu kan. Kalau misalkan ada yang menafsirkan Adam
atau tidak ada, ya mungkin tidak ada dalam artian tidak ada di sini atau tidak ada yang mengetahui, itu bisa jadi. Cuman untuk yang saya sempat tahu itu, iya gaib itu ya sesuatu yang tertutup, tersamarkan atau tidak terdeteksi gampangnya seperti itu. Mungkin itu ya tidak ada di situ secara gaib itu, mungkin adanya itu diketahui dengan indera yang berbeda mungkin ya. Bisa jadi, makanya terkadang kayak kentut mambu kan, nggak bisa dilihat yang mata. Betul. Jadi keterbatasan indera kita untuk untuk meraba sesuatu itu membuat sesuatu itu menjadi gaib. Iya. Dan itu sangat mungkin. Itu gaib secara gampangnya morfologi ya, secara bahasanya kaya ngono, secara pengertian. Kuwi cuman ditarik ke istilah-istilah neng masyarakat dhewe, sesuatu sing gaib itu sesuatu sing cenderung berhubungan dengan mistis. Iku secara khalayak umum ning masyarakat itu sesuatu yang berhubungan dengan mistis, lebih cenderung lagi ke arah yang seperti kejin-jinan, makhluk yang sifatnya gaib itu ning dhewe biasanya sesuatu yang berhubungan dengan jin, bahkan seolah-olah malaikat itu tidak masuk ke gaib. Ya kan? Ya kan ning masyarakat dhewe gak kuwi, dadi sing gaib kuwi sing gawe jin-jin, malaikat ora gaib padahal ya gaib. Tapi nek ning umume dhewe kan hati-hati ono sing ora katok kira. Mesti sing di konotasine ring jin. Jin. Bener, kalau jin itu secara bahasa kok. Kalau jin itu secara bahasa sesuatu yang tertutup, tersembunyi, terhijab gitu kan jin. Makanya ono sing arane janin. Ya ning jero sing katutup, ning jero weteng karo weteng. Ono majnun kan edan. Edan niku masturul akli, ketutup akale. Karena makanya dia disebut majnun, wong sing ketutup akal. Berarti aslinya masturul akli, akale ketutup. Aslinya bisa kembalian dia. Bisa nek masturnya dibuka. Lah iya. Aslinya bisa. Lah pertanyaane wonge gelem ora utawa kepriye? Yang maksudnya sing nambani gelem ora? Sing nambani gelem ora karo wonge gelem apa ora? Masturul Masturul akli wis ketarung ketutup akale wis majnun. Makanya ono Laila Majnun. Lah iku Laila karo Kois kan, Kois sing dadi majnune. Kuwi masturul akli. Karena kaya jin-jin sing kaya ngono, lah iki sing isi rame iki sing bangsa jin, sing jare dianggap gaib-gaib padahal malaikat ya kok. Kenapa enggak di dalam arti secara pandangan orang, kalau orang bilang itu gaib yang tidak kelihatan yang ngono, hasilnya yang tidak terlihat secara kasat mata, mungkin kan secara indera yang lain bisa dilihat. Kenapa malaikat juga disebut seperti itu? Iya, kenapa malaikat tidak diikut sertakan, bahkan yo mau kuwi akhirnya ana kecemburuan asline. Malaikat ya ono, kemudian partikel-partikel sing gaib sing ora kedeteksi karo indra juga ada, ya kan? Bahkan atom sendiri pun di dalamnya itu terkandung unsur-unsur sing antara inti atom dengan yang unsur yang terkandung itu jaraknya kalau misalkan dibesarkan itu antara neng tengah-tengah lapangan bola karo neng pinggire adoh antara inti atom karoan kuwi nek unsure atom sama unsurnya. Ya mungkin kayak kemarin apa dulu pas channel lebaran tuh ya. Jadi kan kalau kita minum kadang minum yang hangat atau apa dilarang ditiup ya. Dilarang ditiup. Nah, ternyata secara ilmiahnya bisa dibuktikan dikasih cairan pH atau apa, kalau dia nggak ditiup itu warnanya biru. Nah, kalau udah kasih pH ditiup, itu berubah menjadi kuning. Iya. Itu kan gaib sebenarnya. Lah ya berubah, tapi bisa dibuktikan. Itu bisa dibuktikan, ya itu gaib. Nah, ajaran-ajaran kita itu yang sebenarnya kita sudah dapatkan dari guru-guru kita itu sebenarnya sudah terkandung juga. Cuman karena kita juga keterbatasan dalam memahami, akhirnya menganggapnya biasa saja. Kayak apa? Pas awake dhewe adus. Adus sampai kan dimulai dari kaki dulu. Ya kan?
itu sebenarnya ada proses-proses goib di sana. secara mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis itu ada di dalamnya. Dan itu kalau kita nggak mau tahu ya akan tetap jadi goib, ilmu goib. Berarti dalam arti perspektif khalayak umum ya dalam segi goib sama dengan jin atau mistik atau klinik goib yang sekarang yang ramai itu yang cenderung ke arah klinik gitu, jin-jinan, klinik gitu. Karena itu ya mungkin khalayak masyarakat itu terpengaruh dari apa yang dilihat. Ya di medianya kita itu memang menyajikannya seperti itu. Goib itu ya seperti itu. Goib itu seperti itu. Dan sekarang menjadi konten yang sangat menggiurkan dan seolah-olah semua orang bisa. Enggak kayak gini. Saya tidak menyerang konten kreator siapapun yang berhubungan dengan goib. Tapi seperti ini. Katakanlah ada orang yang bisa melihat makhluk astral ya kan. Kan makhluk astral. Astral itu kan makhluk yang tidak terlihat. Kok dia bisa melihat makhluk yang tidak terlihat? Ya. Kemudian digambarkan. Diaktualisasikan. Diaktualisasikan, digambarkan, kemudian ini seperti ini. Pertanyaannya sederhana. Apakah seyakin itu dia menggambar kemudian meyakini itu benar-benar asli adanya? Ataukah dia tidak ragu sebenarnya? Kenapa dia tidak meragukan dirinya? Jangan-jangan ini hanya pikiran saya, halusinasi. Iya. Tapi kok Mas kayak gue kan dibeneri karo koncone. Yo iya koncone sebenarnya koncone kok aja takok koncone, kowe takok musuhe misalnya nek musuhe padha benerke mungkin ada kesamaan. Karena kayak gini, tradisinya kebenaran itu biasanya satu dianggap benar oleh banyak orang. Khalayak umum, kesepakatan. Benar iki apa misalnya iki ning nek geni panas ya kan. Benar dibenarkan oleh banyak orang. Kemudian biasanya dibenarkan oleh adanya ajaran. Ono sing ngajari oke bener oke salah. Literasi entah itu berupa samawi atau tradisi itu. Kemudian yang ketiga itu dengan pembuktian empiris. Nah, sesuatu yang goib-goib seperti itu kita mau pakai metode yang mana untuk membenarkan? Katakanlah saya bisa atau kamu bisa ya toh. Kamu bisa melihat sesuatu yang makhluk-makhluk seperti itu. Yang membenarkan siapa? Ada 3 kan tadi caranya. Ajaran, ya kan? Empiris atau khalayak ramai, dibenarkan semua orang. Kalau khalayak ramai berarti semua orang bisa. Berdasarkan dari siapa? Berdasarkan enggak, misalnya kamu kesepakatan hanya orang-orang tertentu. Ya katakanlah saya bisa melihat makhluk astral. Di situ ini isi kumpulan misalnya, kumpulan. Wah ning kono ono makhluk berbaju putih misalnya. Wong liya warna ora. Kalau orang lain tidak melihat, itu belum bisa dijadikan bahwa itu benar ada. Ya kan? Oke, dalil atau alasan argumen pertama, indikator pertama gugur. Indikator kedua yaitu ajaran. Ajarannya ada enggak? Yang mengajarkan bahwa nanti kalau kamu kumpul biasanya ada makhluk seperti ini. Ada enggak? Entah itu berupa tradisi atau dari ajaran agama misalkan biasanya. Kalau enggak ada lagi berarti gugur lagi. Kemudian dibuktikan dengan cara empiris, penelitian. Kalau memang tidak bisa ya teliti, bener apa enggak? Takoki wonge, misalnya ono sing makhluk iki takoki sampean bener ono. Nek ono tak wawancarai misalnya. Seperti itu. Tapi begini. Tapi ini bukan berarti kita meragukan makhluk gaib, bukan. Hanya meminimalisir bahwasanya tidak semudah itu untuk kita bisa membenarkan orang lain bisa melihat gaib. Tidak semudah itu. Harus ada ekspertasinya, ahlinya gampangnya.
Orang asal-asalan uang. Ya walaupun misalkan Allah berkehendak untuk memperlihatkan sesuatu yang gaib itu kepada semua saja, siapa saja makhluknya yang dikehendaki, tapi harus ada 3 tadi: pembuktian, pembenaran dari banyak orang, atau ajaran. Mungkin kalau kan kalau dalam agama paling kita harus meyakini ada bahwa ada yang ada gaib. Itu kita tidak bisa menafikan, tidak bisa, karena kenyataannya kayak gini. Kita juga kan makhluk, kita juga kan harus mempercayai hal yang sudah terjadi dan akan terjadi, dan yang sudah terjadi dan kadang kita harus mengikuti tanpa kita melihatnya iya, betul. Nah, kayak contoh kita diajarkan untuk mempercayai surga dan neraka gitu kan. Sesuatu itu awalnya dulu gaib dan sekarang pun masih gaib. Tapi kayak gini, surga, konsep surga itu kenapa dalam ajaran Islam kita itu menurut saya ya, kenapa kalau menurut saya surga dan neraka itu tidak gaib karena hanya dongengnya, tapi surga dan neraka itu adalah suatu tempat yang nyata-nyata kita berasal dari sana. Surga terutama kan. Iya. Kita kan mempercayai bahwa nabi atau manusia pertama itu Nabiullah Adam alaihissalam berasal dari planet surga, diturunkan ke bumi dan akan kembali lagi, dan nanti mungkin akan kembali lagi dengan cara-cara tertentu, ya kan. Nah, kalau ada yang bicara bahwa ada makhluk gaib dari luar planet atau alien atau apa, ya kita juga termasuk sebenarnya alien. Kita non pribumi, bukan asli orang bumi. Kita ini asli orang surgawi. Nah, makanya ada pernah mau jadi bahwa di saat manusia akan diciptakan itu malaikat memberikan argumentasi bahwa sebelum ada manusia, Bani Adam itu ada Banu Jan. Banu Jan itu dulunya merusak dan bumi itu rusak, makanya semua keturunannya dihancurkan. Nah, kemudian malaikat bilang, kenapa harus menciptakan manusia? Ntar takutnya seperti Banu Jan itu merusak. Tetap saja kayak gitu gitu. Tapi argumentasi dari kamu belum tahu, saya itu maha dari Tuhan itu, kamu belum tahu saya itu maha mengetahui tanpa yang kamu ketahui. Yang kamu ketahui sudah itu, tapi kamu nggak tahu ada orang yang saya ciptakan untuk menjaga kestabilan bumi. Orang alim itu artinya nabi yang termulia itu. Kamu nggak tahu orang itu akan menjaga stabilitas bumi ini. Makanya kalau hal-hal yang seperti itu kan yang surga itu terutama itu tidak terlalu melenceng lah, maksudnya sangat-sangat rasional sebenarnya. Saya udah pernah terbukti ya. Iya, dan sekarang pun ilmu pengetahuan mengarah ke sana. Bahwa ada yang meneliti dulu berapa miliar tahun ada kehidupan di planet Neptunus apa Uranus itu. Ada yang meneliti seperti itu. Berapa miliar tahun yang lalu. Berarti sebelum ada kehidupan di bumi manusia, itu ada kehidupan lain di alam lain. Makanya guru kita kan pernah mengatakan bahwa mungkin saja surga nanti ditemukan. Karena memang surganya sudah ada. Sudah diciptakan tapi belum diperlihatkan. Iya, kita kan berasal dari sana. Biene. Biene kan. Berarti perspektif masyarakat tentang gaib itu dalam arti karena kurangnya pengetahuan dan pengaruhnya media berarti. Bisa jadi seperti itu. Kemudian karena saya pernah baca juga bahwa kita itu lebih cenderung suka lah ya hal-hal yang berbau-bau kayak ngono. Betul. Wah iki iso ngono iki bisa melet iki, bisa melet, bisa pesugihan dan itu ternyata bisa sekarang itu bisa dipelajari secara ilmu psikologi atau ya ada. Makanya sekarang kan ada hipnoterapi atau apa. Dulu saya tidak begitu percaya bahwa ada setan pesugihan, tapi semenjak ada konten-konten kreator yang menampilkan
kesurupan, saya jadi percaya bahwa mereka pesugihan. Pesugihan dari konten. Iya, pesugihan dari konten. Jadi konten apa setannya itu diperas kan, dijadikan alat adsen. Sebenarnya belum pasti yang itu mediator itu sih asli sebenarnya. Nah makanya itu kan kalau ya emang kan pernah belajar juga hal-hal itu. Sebenarnya hal kayak gitu tuh bukan hal yang wah ini bisa begini. Ya emang sebenarnya gampang seperti itu, ada ilmunya sendiri yo. Ya. Pak tiga kesurupan apa gitu. Nah dia secara psikologisnya emang udah seperti itu, secara tanpa didongak kayak kesurupan memang karena mental psikologi mental psikologinya ya. Apalagi ada kemarin ya ono saya ngomong ono wong hobine kesurupan gitu. Nah ini kemudian dia mengakui bahwa dia hobi kesurupan, maksudnya sering kesurupan. Ini menjadi suatu pintu untuk dirinya terus-terusan kesurupan. Jadi sudah tertanam di alam bawah sadar kita untuk iki loh aku bisa kesurupan sewaktu-waktu. Alam bawah sadarnya bisa dikendalikan. Jadi dia itu sudah memasukkan info ke alam bawah sadarnya bahwa dia itu bisa kesurupan sewaktu-waktu, seolah-olah kesurupan. Gampangnya maksudnya kesurupan di sini kan dia merasa kesurupan. Kan dati itu kesurupan beneran atau tidak kan itu belum tentu. Maksudnya kayak gini, kita itu bisa menyadari dulu untuk mengetahui hal-hal yang gaib atau katakanlah sesuatu yang tidak kita tahu, itu harus berawal dari yang kita tahu dulu terhadap diri kita sendiri. Kalau menurut saya, contoh saya pernah kayak gini, dulu ada pengalaman ya kalau kata orang aneh gitu kan, aneh. Di luar nalar kayak gini. Dulu saya pernah bermain sepeda bersama beberapa orang teman, kejar-kejaran, ada 3 sepeda, ada 2 sepeda, saya sendiri, teman saya berdua boncengan. Saya berangkat bareng kan, teman saya di depan saya. Kemudian teman saya tiba-tiba kencang duluan, saya ngejar nggak bisa. Terus saya balik lagi ke tempat yang tadi saya awali. Ternyata teman saya mencari saya. Padahal udah seperti assalamualaikum. Enggak kayak gini. Teman saya mencari saya seolah-olah kayak gini, ngomongnya gini. Loh Jal, kowe nang ndi bae kok ora nganu, ora katok. Loh, kowe kok nang mburine aku? Bukan aku mengejar kowe ngono. Ora, aku nembe mangkat kok kowe. Kowe malah mangkat dhewe mono celonong. Loh. Lah mau sing tak ikuti sapa? Oke, lah aku pun Aku pun berpikir ketika itu masih SD gitu. Aku pun berpikir paling halusinasi aja. Saya tidak berpikir kemudian apakah itu makhluk-makhluk lain atau apa. Karena saya rasa memang dalam pikiran saya rasa kemungkinan itu bayangan saya juga. Karena kenyataannya teman saya tidak membenarkan itu. Dan saya masih kepikiran dan itu kenangan sampai sekarang. Kemudian ada lagi beberapa waktu lalu, mak saya itu tidur itu katanya ada yang bangunin kayak gitu. Jadi ada beberapa waktu lalu itu ada yang tidur kemarin ngebanguninnya gitu, tapi gak ada orangnya. Nah setelah itu beberapa waktu kemudian saya tidur, ada yang ngebangunin juga gitu. Menurut Anda bagaimana? Dalam arti kejadian itu bagaimana? Kok bisa seperti itu? Apakah itu ada hubungannya dengan keoiban atau bagaimana? Dalam arti jim gitu Bu? Iya, mungkin makhluk lain atau gimana? Ya, searti itu kan bisa juga itu namanya gitu ya. Alam bawah sadar kan ketakutan. Terus? Selama bisa juga secara psikologi kan gitu ya. Nah, itu juga yang saya sadari kayak gini. Ketika saya mendengar suara itu, gitu kan, saya tuh tantang suara itu. Berarti kurung gue
krungu kayak gitu dalam keadaan sadar apa setengah sadar. Oh iya, berarti bisa mengendalikan walaupun mata. Iya, setengah sadar. Jadi saya kayak gitu, ada yang gitu, metuwo gitu. Metuwo nih pancen ono. Dan ternyata enggak ada. Dan saya berpikir kayak gitu. Sesuatu itu kenapa saya bisa sampai tidur kemudian ada suara kayak gitu? Mungkin informasi itu dari mak saya dulu. Oh, guys. Keserap. Ya kan? Iya. Informasi itu keserap sehingga oh berarti kok nek turu ono sing nggugah Nah itu keserap. Jadi alarm nih gini. Bisa juga seperti itu. Nah, hari-hari berikutnya nggak ada, turunnya kawanan terus. Tanginnya kawanan terus. Nah itu pentingnya nek cara aku menyadari hal-hal gaib itu dari kita menyadari bahwa apa yang kita dengar kita pastikan dulu, apa yang kita lihat kita pastikan dulu apakah ini bukan pikiran kita sendiri, karena pikiran itu bisa jadi sangat nyata, ya kan? Pikiran bisa jadi sangat nyata, entah itu berupa audio ataupun visual. Makanya perlunya setelah berdoa kayak juga. Iya, makanya di dalam kita beribadah, terutama bagi yang muslim, setelah sholat itu ada dzikiran kan? Ada dzikiran subhanallah subhanallah maksudnya Allah. Itu kan sebenarnya menanamkan dalam alam bawah sadar kita untuk mensucikan diri kita, hal-hal yang positif, mensucikan Allah maksudnya. Kemudian juga berdampaknya akan mensucikan pikiran kita. Apa-apa yang tertanam dalam alam bawah sadar kita yang tidak baik dalam akal kita, itu akan terbuang secara terkikis. Subhanallah subhanallah 33 kali itu kan nggak ngarang. Rasulullah kan ngasih apa resepnya itu kan nggak ngarang, petunjuk petunjuk. Iya, subhanallah subhanallah terus tak 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 selama 3 ya, bulan itu, kan? Itu juga ada yang mengatur apa namanya di kontemporer ya. Jadi wirid itu secara ilmu hipnoterapis ada yang gelombang delta, gelombang ini gelombang itu masuk ada. Nah, dan itu akan secara itu ya benar bisa masuk mana loh. Iya, makanya kalau misalkan ada orang yang apa tergila-gila dengan hal yang gaib, kemudian dia merasa dia bisa apa menguasai hal gaib, itu berarti itu pasti ambisinya. Dia kan sudah punya ambisi ke sana. Itu berarti ada pikiran ke sana. Tapi kalau ada orang yang biasa saja tapi kemudian dikasih tahu oh kayak gini loh kok ngerti ya, itu kemungkinan itu yang memang Allah ridhoi dikasih tahu. Sebenarnya ilmu kayak gitu kan apa ilmu bisa dipelajari ya? Bisa dipelajari, tapi kalau misalkan apa ngoyo kita juga nggak bisa, itu kan pemberian. Iya, dalam arti melihat nah sempurna Allah ya emang kayak gitu yang ngono diberikan pada orang tertentu. Adapun kita bisa mengerti ada indikator-indikator tertentu. Dalam arti ilmu seperti itu kan ilmu kayak dokter mono kan diagnosa. Dokter kan dia berdasarkan pengalaman juga. Kalau jam terbangnya kurang ya nggak bisa. Betul juga orang kayak gitu. Walaupun dia katanya melihat apa, tapi dia yang bisa mengendalikan diri ya kadang dia ditipu juga. Ada salah satu apa yang saya ingat itu, ini kan tentang pergaulan yang sir ya gitu kan, yang sir. Saya itu ada ingat bahwa kalau kamu mengetahui sesuatu yang sir atau yang gaib atau yang gaib gitu, yang rahasia, kamu ceritakan. Bukan cuma orang gaib mana, itu akan menjauhkan kamu dari yang memberi. Tapi kalau kamu simpan, kamu jadi arif, lebih bijak dan lebih dekat kepada yang gaib. Makanya kalau semacam ulama-ulama itu nak di karamat ya tutup malah, bahkan kalau kelihatan itu takut. Nah ada ya seperti itu apa? Kalau sih bener-bener ya mau ngerti kalau kue orang pinter ngaku pinter ya orang pinter goblok. Iya, sir itu kayak gitu. Yang saya pernah di apa ya kamane di kayak ngerti lah, gue ngerti sing sing sir sing rahasia gue ceritake, gue berarti bongkar rahasia.
Tapi nek kowe nyimpen rahasia kate sing maha gaib, kuwi engko arep karo sing maha gaib terus dadi luwih arif. Lah pengertian seperti itu, makanya orang-orang sing arif iku yo sing ngerti wong sing arif juga. Iya. Nek sing pandangane hakikat ya. Sing hakikat. Wong kan itu sebuah kemuliaan lah, karena kemuliaan. Dari kemuliaan akan diketahui dengan kemuliaan juga. Betul. Mulanya ketika kita misalkan ulama-ulama itu banyak yang tidak terlalu membahas hal jin dan lain sebagainya. Itu bukan mereka tidak tahu, tapi memang lebih baik tidak usah dibahas, ya kan? Tidak usah dibahas, dan buat apa? Gitu kan? Toh nyatanya sekarang udah jadi fitnah di mana-mana. Ya itu yang yang bahaya itu seperti itu. Kadang hal tersebut dia itu membincangkan bukan ilmunya yang dibincangkan sebenarnya, konten-konten kayak gitu loh. Dia nggak tahu sumber, masyarakat nggak tahu kok bisa terjadi gitu, nggak tahu. Taunya jadi seperti itu loh, nggak ada ilmunya sebenarnya. Kalau dilihat loh, kok bisa tiba-tiba kesurupan. Nah itu kan nggak ada ilmu, maksudnya dalam arti dia memberikan message dari sebuah konten wis kayak ngono, wah itu kok bisa seperti ini, apa secara mentalnya yang lemah, kok dia tiba-tiba seperti itu, apakah dia benar-benar terkontaminasi dengan permasalahan apakah dia karena banyak masalah jadi bisa kesurupan. Kan dia nggak dijelasin seperti itu, wis kayak mana jadi, makanya sih bahaya itu seperti itu. Sing makanya masyarakat wah aku ini nak diwajah iki mesti iki. Padahal kan nggak seperti itu semua. Tuh, misalnya ya bahayanya seperti itu. Misalnya kaya sing sering dadi kaya musuh menungso, sing ning barang kegoiban kan jin ya. Padahal apakah benar seperti itu? Ternyata kan tidak, karena yang jelas-jelas nyata musuh kita itu ya manusia sendiri. Ya kan kayak perbuatan yang kurang baik ya. Perbuatan yang kurang baik itu kan jelas-jelas musuh kita. Lah nek kaya sesuatu yang tidak dapat kita lihat kemudian kita musuhi, lah gimana? Apa dasarnya kita memusuhi mereka yang tidak terlihat? Bahkan bisa jadi mereka juga sedang berusaha untuk sama-sama berjuang memperbaiki kehidupan. Kita kan nggak tahu. Salahnya di konten itu yang seperti itu, dia itu kadang keburu nafsu. Dalam arti dia itu bukan hal itu terjadi adanya semua menciptakan jin ataupun jin itu sebagaimana seperti manusia jadi taklif terbebani juga. Iya, ada tanggung jawab. Dalam arti dia itu sebenarnya semua keduanya sesama terbebani dan dari alam yang berbeda, kemudian dikatakan menyalahi. Iya. Dalam arti apakah dia benar-benar itu yang ada, apa karena mencari keuntungan? Iya. Keuntungan semata itu loh. Iya, makanya kita itu yang realistis saja. Realistisnya bukan berarti kita tidak meyakini. Ada. Tapi sesuatu yang tidak dapat kita lihat koyo gampang anggap aja ora ono. Dieksploitasi. Udah anggap aja ora ono dalam artian benar-benar tidak ada, tapi tidak bersinggungan langsung. Tidak bersinggungan langsung, kemudian tidak menganggap bahwa wah liwat ngono meriang, menjadi sugesti. Akhirnya setiap lewat dan hutan gede itu bahayanya dia namanya bahaya kayak gitu. Dia menjadikan hilangnya iman termasuk. Nah, emang kan yakin yang iya. Kamu mau tahu bahwa segala sesuatu yang dijadikan itu Tuhan. Iya, mangle segala sesuatu yang mempengaruhi itu jin gitu. Bahaya itu dalam konteks jin. Akidah bahaya itu. Dan jin sendiri sih bagaimana manusia kena taklif juga. Iya, padahal jin sendiri juga
Lah kowe liwat-liwat dhewe misal kayak ono aku tak bingung kok mlebu Islam iki cara. Lah ya, sedangkan di dunia mereka juga pun ada tanggung jawab sendiri. Kita juga nggak bisa memberikan maksudnya referensi lebih. Kalau misalkan ada yang tahu ya sudah, cukup orang-orang tertentu saja. Jangan jadikan itu sebagai gimmick lah. Mungkin yang perlu perlu diperdengarkan itu memperhal keilmuannya, bukan sekedar jadinya. Ini menjadi kesurupan gitu apa? Ini asalnya gini. Menjadi waspada. Oh, ternyata nak kayak gini tampaknya gini. Bukan hasil langsung terus iki roti enak nggih. Enak atau ada satu jare wong kae omongane wong ki wonge dhewe ya. Aja ndelopong mbok kesurupan. Tapi saya bingung, saya itu sering sekali melamun dan ndelopong. Dan tidak tahu saya kesurupan apa. Kadang-kadang ngene lho. Gitu. Dalam hati bengong seseorang itu belum tentu dia bengong kosong atau nah itu makanya itu ada beberapa hal itu bengong itu dalam artian malah merefresh atau mereset diri. Ada yang namanya meditasi. Itu di dalamnya ada bengong juga. Kalau dalam meditasi itu ada nek topo ki arane suwung, nyuwung ki nyepi ki bengong wis ora ono mikiri donya dan sebagainya. Menghilangkan diri gampang. Ego diri hilang dan itu kan bengong. Mengatur mengatur pikiran loh. Alah, bengong sing ora oleh ki melamun dalam artian ta'amul. Kosong. Ta'amul ki akeh angen-angen. Orang sebutu-butunya orang itu orang berangan-angan tanpa adanya aktualisasi. Lah iya, wong sing akeh angen-angen kuwi malah bahaya. Malah kayak kesurupan. Soalnya ambisine mesti akeh. Lah iki banyak kan orang sing kesurupan banyak kan ya. Angen-angene akeh. Lah nek wong sing kosong pak kesurupan apa wong ora ngerti apa-apa. Ta'amul yo. Lah masalah kesurupan dan orang kan kita bukan ekspertasinya kan. Cuman yang saya alami sendiri bahwa bengong itu ternyata tidak selamanya kosong. Dan bahkan kosong pun tidak selamanya buruk. Walaupun bengong itu kosong itu tidak selamanya buruk. Bahkan Tong Samcong mengatakan kosong adalah isi adalah kosong. Jadi yang kosong itu isi. Berarti isi yang sesungguhnya itu kosong. Esensinya berbeda. Esensinya berbeda ketika kita mengosongkan diri, maka itulah isi yang sebenarnya. Ketika kita mengisi diri berarti ada ta'amul, hayalan, rencana, planning ke depan, target dan sebagainya, itu malah kosong. Makanya kosong adalah isi adalah kosong. Nah itu meditasi, sholat itu kan sebenarnya mengosongkan diri dari keduniaan ini kan. Kita fokus pada apa yang kita baca, yang kita sembah. Mengosongkan dalam arti bukan arti ketiadaan loh, tapi mengadakan dalam arti menghidupkan yang sehidup-hidupnya gitu kan. Menghidupkan secara nurani lah. Iya. Kan jarang, makanya sholat khusyuk itu jarang. Ini kan hal yang gaib juga ya. Hal yang gaib, sholat khusyuk itu kepriye misalnya. Ternyata pikiran kita juga gaib kan. Kayak misalnya contoh, kenapa pikiran kita bisa disebut gaib? Contoh, aku bayangke Lionel Messi nyundul bal. Kok bisa berat bayangke? Bayangke iso. Iya, tapi pada berat. Nah, itulah perbedaan dari kegaiban itu. Aku bayangke kayak iki. Kowe bayangke kayak kae. Lionel Messi ini pada berat. Secara orangnya sama lah, secara bayangan kita abstrak apa tidak? Bisa. Bayangan aku kalau bayanganmu kan abstrak. Ya, aku ndelok iki. Aku ndelok awakmu bayangke Messi kan aku ora ngerti. Aku ngerti kok bayangke Messi nyundul tinggi. Iya, tapi dengan persepsi saya. Lah kemudian ada orang yang katanya melihat makhluk astral, ayo yuk podo. Oh ya iki digambar. Podo berat, podo. Aku jujur itu mungkin saya tidak tahu ilmunya ya, tapi mungkin kalau ada benarnya berarti ada frekuensi yang sama. Kemungkinan sering bareng. Sering tuhingan bareng. Sehingga ada kesamaan dari frekuensinya. Dan ketika ditemukan dengan orang lain pasti akan berbeda.
ya kan. Kayak misalnya aku karo awakmu biasa bareng, bayangke misalnya gawe payek kan ngerti gawe payek kayak ning pikirannya podo. Berarti realita yang udah diwujudkan. Iya, realita yang diwujudkan itu berdasarkan dari norma yang masuk. Makanya nek pengen ngerti iki bener-bener goib apa ora, carane resi ini sih awake dhewe. Bersihkan dulu pikiran kita, emosi kita, diisi dengan keilmuan. diisi dengan keilmuan untuk untuk memastikan iki nyoto apa ora, bener apa ora. Misalnya seperti itu. Makanya jangan mudah percaya, termasuk pada diri kita kan. Jangan mudah percaya pada diri kita bahwa kita bisa melihat sesuatu yang gaib. Harus ragu nih, kalau aku harus ragu. Aku sering kali ragu dan ternyata keraguan itu yang membenarkan. Akhirnya membentuk suatu pola pikir baru. Misalnya aku ragu, mungkin kita tidak akan ada di step bahwa pikiran kita itu terkadang salah. Dan ilmu itu bersumber dari keraguan. Dan ilmu itu harus diragukan, ya kan? Ilmu itu harus diragukan karena ragu itu mesti ada perbandingan kan. Kita akan mencari yang lebih lagi. Apa bener ya? Wah aku ini orang pocong misalnya. Loh, aku orang pocong kebercaranya ya kan? Dalam arti menjadi orang bodoh yang merasa dirinya bodoh. Jadi terus ragu. Kayak gitu penting karena nambah ilmu. Lah nek kaya aku misalnya persuasin buai-buai kuwi kaya pas wingi terakhir nganu kuwi sing masalah kuwi ra. Sing hal-hal sing kaya ngene. Sing nah aku ora ragu karo pikiran aku, mungkin aku terjebak bahwa oh kaya iki. Makanya keterusan. Sugesti keterusan bisa akan meningkat. Makanya yang kesurupan sing aku izinkan bahasane. Oh, iya itu namanya dalam ilmu yang namanya kita masih bisa dikendalikan. Masih dikendalikan. Masih dalam arti kalau lepas sampai ke ngono biasanya orang yang gitu orang yang mentalnya lemah dan dikendalikan oleh sekitarnya. Iya. Kalau kita bisa menekankan yuk, berarti kan kita masih sadar secara pikiran